Oke. Pilihannya dua bro. Kalau nggak karena dia tergiur sama untung, Mm-mm. dia tertarik sama cewek ini. Iya. Pilihannya dua itu. Kemarin yang nawarin siapa? Si ini katanya gitu. Oh Udah iya. rugi nggak diapa-apain ceweknya bro? Kalau itu aku nggak tahu lah. Itu internal lah ya. Itu internal lah. Iya, iya. Rugi lah kita, udah rugi, uang habis, masa nggak diapain ceweknya? Bro, besok aku masih pergi ke sana loh. Iya. Ya, cuman maksud aku gini, ini kan bisnisnya kan trading ya, jual beli ya, bisa untung bisa rugi gitu. Bu ya jangan ditengok ini pasti untung. Oke, welcome back podcast Algrefx Dollar. Udah lama juga nggak podcast. Dulu minum dulu aku. Iya, udah minum lama, lah, udah lama. minum dulu. Lagi banyak kerjaan keluar kota. Memang enak kopi luwak nih. Ada, hidupi rokok lu, biar agak nggak tegang, biar nggak tegang dikit. Aduh. Market poolnya lagi libur ini, iya Pak Budi. Iya. Market lagi libur. Market libur, udahlah. Harus untuk Sehari trader Indonesia seluruh. Malah kalau market nggak jalan tuh suntuk kali rasanya. Iya. Kenapa gitu? Sakit hati rasanya, lebih sakit dia. Karena udah terbiasa setiap hari lihat market. Begitu nggak lihat market, ada yang kurang. Biasa printing money ya kan? Iya. Itulah market libur, nanti paling check in nanti. Iya. Oke, udah ya. Mulailah. Ini dari mulai dari tadi Pak Udah? Budi. Udah. Oke. Tunggu style gaya dulu aku. Udah ganteng dah. Apa yang mau dibahas ini? Kayak tukar warna. Oke, Bro Fatar nih kemarin kan melakukan touring lah ya, touring perjalanan ya sebagai Iya. mentor Menara Mas. Melakukan Survei ya. lapangan. Melihat tanggapan masyarakat di luar sana lah ya. Nah, boleh coba Bro Fatar ceritakan ya, mungkin ada case tentang tanggapan dari orang dari mereka gimana soal trading ya. Jadi ini kemarin touringnya kemana nih? Kemarin itu 1 minggu di Kerinci. 1 minggu full ke Rinci ya. 1 minggu full ke Kerinci. Jadi bolak-balik lah sobat trader. Pekanbaru Kerinci. Kan baru Kerinci. Jadi Pekanbaru Kerinci. Cowok semua. cowok semua. Cewek nggak ada. Cewek nggak ada. Bro. Yang dijumpain pun cowok semua. Jadi di mobil tuh batang semua lah ya. Batang semua. Ketemu di sana pun batang juga. Jadi gimana bro tanggapannya masyarakat di sana lah tentang trading ini, atau mereka sudah pernah udah pernah langsung terjun trading atau gimana sih gitu? Nah ini sebenarnya menarik kan? nih Pak Budi kalau Biar misalnya jadi- dibawa nih. Pelajaran juga kan, biar semua orang tahu trading tuh kayak gimana. Enggak yang di sana aja nih. Iya. Semuanya nih, untuk semuanya nih. Untuk semua. Jadi apa kekurangan nanti dari perusahaan-perusahaan pialang nih yang Iya. di Pekanbaru bahwa ketika mereka terjun ke lapangan, ke daerah-daerah itu mereka harus menerapkan yang seperti apa gitu? Apa hanya iming-iming doang atau mereka harus memang benar-benar dijabarkan loh, ini real trading itu seperti ini gitu. Yes, itu dia. Itu dia yang mau saya Nah, sampaikan. terus satu lagi kan Pak Budi, dengarkan dulu kabarnya. Ini Kerinci ya, Bro. Kerinci. Nah, dulu tuh kan banyak juga tuh ketipu. Banyak kalau Kerinci itu Contoh banyak. kayak VGMC itu banyak. Nah, di PJMC, Kerinci kan. PJM itu banyak kan karena itu PJMC itu tahun berapa ya? 2012 13 gitu ya. Kalau nggak salah. PJMC ya. Iya. Nah, jadi Banyak juga sih kemarin. itu yang digembar-gemborkan trading emas, trading gold, terus kantornya di Dubai atau di mana gitu kan. Nah, kalau nggak salah mereka menjanjikan fixed income 10% Sebulan. sebulan. Nah, akhirnya PJMC itu ya tutup gitu aja. Banyak orang yang demo ini itu segala macam, akhirnya ya berlalu gitu aja, hilang-hilang gitu aja. Padahal korbannya ya saya ada waktu itu pernah sih ketemu salah satu lah dari mereka gitu yang menjadi korban. Mereka sempat menggadaikan SK yang pegawai negeri, gadai SK hanya untuk masuk ke situ, terus ke SK sertifikat tanah kebun sawit
digadaikan tuh Aset lah ya. aset digadaikan karena kan 10% lumayan loh gitu. Besar itu Pak. Digadaikan, nah, akhirnya begitu itu tutup ya aset-asetnya disita sama bank karena kan digadaikan ke bank Iya. gitu. Nah, Banyak kebetulan juga kan Bro Fatar ke arah sana juga ya kan, mengedukasi. Nah, jadi tanggapannya gimana nih, Bro? Setelah berapa tahun yang lalu lah Iya, gitu kan. apakah Bro Gimana nih? apakah Bro sampai di sana langsung diusir atau gimana? Iya. Enggak. Jadi respon di sana itu sebenarnya bagus ya. Welcome. Mm-mm. Ada beberapa hal sebenarnya yang mau aku angkat di sini Pak Budi. Tadi terkait survei langsung lah ke lapangan gitu ya. Iya. Jadi di daerah Kerinci itu, yang pertama nih yang mau aku angkat ini ya, teman-teman sobat trader. Ternyata dari beberapa orang yang saya jumpain di sana, itu yang pertama itu case-nya itu mereka itu sama sekali belum tahu tentang trading, belum pernah dengar tentang trading, saham, kripto, sama sekali belum pernah dengar. Orang awam lah ya. Awam. Awam banget. Ini bener-beneran pure awam. Jadi ketika saya jelaskan, kan jelasinnya jadi lebih banyak ini. Iya. Karena dia belum pernah dengar dari teman atau apapun, sama sekali belum pernah tahu. Dari nol lah ya. Bahwasanya ada bisnis yang seperti ini. Ada yang seperti itu. Terus mereka berpikir, masa iya ada bisnis yang kayak gini? Iya. Kalau pas saya tanya kan keseharian Bapak apa ya, dia itu petani sawit. Punya kebun sawit lah. Punya kebun sawit yang memang sebagian hidupnya, sebagian waktunya itu habis di kebun. Di kebun. Jadi kan lebih terisolir ya. Jauh dari keramaian, dari masyarakat umum. Jadi pas ketika saya ceritakan tentang trading forex bisnis ini, banyak mereka itu nggak pernah dengar. Bisnis apa itu? Trading itu kayak mana gitu. Jadi tingkat penasaran mereka itu tinggi. Cuman mereka itu masih belum ada gambaran tuh bisnisnya seperti apa gitu. Trading forex nih. Contohnya kayak petani sawit lah yang punya kebun sawit. Jadi ketika aku jelaskan dari A sampai Z, itu kan lebih banyak tuh, banyak waktunya terbuang untuk jelasin ke mereka. Terakhir karena satu barangnya tidak kelihatan, ya mereka nganggap bisnis ini ecek-ecek. Tapi modalnya besar gitu loh. Bisnis trading ini kayaknya bisnisnya ecek-ecek gitu, tapi membutuhkan modal yang besar gitu. Banyak mereka itu yang karena nggak paham, nggak pernah dengar, nggak tahu ya kan, nggak mungkin juga begitu aku jelaskan 1 jam aku jelaskan mereka langsung paham ya, nggak segampang itu juga. Karena ini sama sekali nggak pernah dengar. Karena mereka mikir juga nggak logik kan. Nggak masuk akal. Masa iya sih bisa ada bisnis yang menghasilkan 5-10% rutin setiap bulan? Setiap bulan. Bahkan Padahal nggak kelihatan gitu nggak kan. kelihatan. Karena selama ini mereka menjalankan bisnis aktivitas itu yang kelihatan. Bahkan gitu. ada contoh lainnya itu Pak Bud. Jadi orang tuanya itu punya kebun sawit, nah dianya juga sekolah habis itu punya kebun sawit. Jadi circle-nya itu di situ aja. Jadi yang kenalnya itu cuma toki sawit, terus sama petani sawit, udah that's it. Apalagi pedalaman kan. Agak ke dalam dikit. Agak ke dalam dikit ya, ke kota paling dia untuk belanja kebutuhan sehari-hari lah gitu kayak Bapak itu kan. Sama sekali nggak tahu, nggak pernah dengar. Iya. Sama sekali nggak tahu, nggak pernah dengar gitu kan tentang trading. Jadi menggalinya itu ya sama sekali nggak pernah dengar. Bahkan teman sebelah dia, teman dia duduk nggak pernah dengar juga. Berarti tradingnya belum begitu luas lah ya untuk penyebaran bisnis. Ya, spreadingnya belum begitu banyak gitu ya. Mungkin hanya di perkotaan aja. Nah, kalau yang di kotanya banyak yang udah tahu bro, yang sejenis ini. Tapi kalau agak masuk ke dalam daerah-daerah sawit, daerah perkebunan sawit itu mayoritas ya. Aku nggak bilang semua. Kebanyakan mereka itu nggak tahu dan nggak pernah dengar. Kayak saham ya mereka nabung di bank ya udah tabungan biasa. Kalau saham kan udah secara apa itu bro? Malah mereka nggak tahu. Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Mereka tahunya ya nyimpan duit di bank. Mungkin deposito tahu lah ya. Bahkan ada yang nyimpan duit itu masih di rumah Pak Budi. Masih di bawah bantal. Di bawah Iya nggak di bawah bantal juga. Di lemari di mana. Bahkan ada yang kayak gitu. Masih ada yang kayak gitu. Jadi kayak misalnya kalau habis panen sawit berapa ton, nanti uangnya itu udah dibawa ke rumah. Atau nanti disimpan di koperasi yang di desa atau itu. Pakai kresek, biasanya gitu sih. Ya, ada nanti koperasi orang itu kan. Nah, nanti di situ. Iya. Di situ nanti nyimpan uangnya. Jadi kalau kayak bank itu yang kayak unit link gitu. Iya. Masih ada yang kayak gitu, Bro. Di daerah sana gitu ya. Iya, yang unit link. BRI link tak apalah kan kok kita sebut merek. Masih yang seperti itu. Jadi
ketika aku memang butuh effort yang lebih lah ya. Kalau 1 kali 2 kali jelasinnya ke sana itu nggak bisa. Iya. Cuman ya memang mereka masih penasaran sih bisnisnya seperti apa. Tapi kalau di daerah-daerah seperti itu mereka yang memang belum tahu sama sekali, itu memang mereka harus ketemu dengan orang yang benar-benar paham di bidang trading. Jangan ketemu dengan orang yang nggak paham, tapi dia menawarkan bisnis trading, padahal dia nggak paham nih. Nggak paham trading. Nggak paham trading. Jadi mereka menawarkan apa? Janji profit, janji keuntungan. Mereka nggak paham dijanji-janjiin keuntungan gitu. Itu case yang kedua sih sebenarnya. Jadi yang pertama itu kita ketemu nasabah yang sama sekali belum tahu. Belum tahu. Jadi ini mungkin orang pertama yang mengucapkan tentang trading itu baru dari aku, yang ditahunya mereka. Kayak melihat dunia baru, bro. Ternyata ada bisnis seperti itu. Itu mungkin dari aku. Nah, yang kedua itu ada juga di sana itu, dan bahkan banyak nih Pak Budi. Beberapa orang yang saya jumpai yang sudah pernah ikut bisnis seperti ini, Tapi bukan trading. nah mereka menganggapnya yang ini sama aja. Misalnya ada kemarin ibu-ibu dia sudah pernah ikut di robot trading. Ya. Robot trading yang kemarin sempat viral, yang Ponzi. Udah sampai sana juga, bro. Udah Robot trading. ada. Jadi kemarin saya sudah pernah ikut robot trading katanya gitu. Terus ada juga satu orang klien itu dia bilang dia sudah pernah ikut kripto. Oke. Jadi beli kripto tapi bukan di Indodax. Bukan di Indodax. Jadi ada platformnya sendiri. Jadi di pumping gitulah. Pernah juga ada nasabah yang ikut kripto. Nah, mayoritas mereka ini yang sudah bergabung di bisnis sejenis ini dan mereka rugi. Mereka rugi, mereka menganggapnya bisnis yang seperti itu sama aja. Bahkan ketika ada yang menawarkan kayak Bro Fatur Real yang trading real sama trading, aja. mereka menganggap sama. Mereka menganggapnya sama aja. Baik itu binary, mau gitu kita bilang ini kan sama kayak Indraken. Ya. Nah, itu kan binary. Kita bilang ini beda. Tetapi mereka karena sudah pernah terjun ke bisnis yang seperti ini, yang sejenis ini, kayak robot net 89. Ya mereka nganggap yang seperti ini udah fix penipuan. Pokoknya kalau ada angka-angka yang kayak gini, grafik-grafiknya grafik-grafik itu udah sama aja. Udah saya jelaskan sama nasabah kan. Oke, misalnya mau bahas apa? Binary misalnya kayak gitu kan. Ya aku sampaikan, platformnya aja udah beda, Bu. Izinnya aja sudah beda. Iya. Izinnya aja sudah beda, platformnya sudah berbeda. Jadi sembari saya edukasi lah. Yang beneran real trading itu seperti ini. Gitu. Cuman yang namanya klien kan dia mungkin udah rugi udah banyak. Memang pengakuan dia rugi udah banyak ini. Ruginya itu perorangan atau biasanya? Perorangan. Kalau desa itu kan satu dana itu dikumpulkan semua, bro. Ya mungkin karena ketemunya sama yang satu orang itu, Sama jadi yang satu orang itu perorangan. Ya dan dia kan dia rugi, temennya juga ada yang ikut dan rugi juga gitu ya kan. Kemarin kayak robot net 89 kemarin tuh katanya profit, ujung-ujungnya sekarang uang saya nggak balik katanya nggak kayak balik. gitu. Terus ada juga, iya sama aku juga kemarin ikut aku yang kripto itu koin itu Bitcoin katanya. Padahal bukan Bitcoin yang dibeli dia. Iya. Pokoknya ya koin lah, koin itu koin digital katanya. Rupanya habis juga duitku katanya kayak gitu. Jadi di daerah sana itu banyak yang ikut seperti itu, bisnis seperti ini ada juga, dan mereka rugi. Yang ujung-ujungnya ketika kita tawarkan konsep real trading itu seperti ini, udah main blok aja. Main blok aja, karena mereka menganggap sama aja dengan yang kemarin. Mereka gitu kan. anggapnya semuanya sama aja. Yang namanya forex semuanya sama aja. Mau kamu bilang itu broker luar, broker lokal, ini real trading, ini binary, ini robot apa segala macam, di mindset mereka itu ya udah sama aja. Makanya mindset orang ini sekarang bisnis yang nampak lah ya kan. Bisnis yang real, Yang real sektor. Dan balik lagi mayoritas di sana kan orang sana kan perkebunan. Iya. Yang jelas-jelas kan ibaratnya ya ada barangnya, ada sawitnya, kayak gitu kan. Pupuknya jelas. Pupuknya jelas, anggota jelas apa segala macam. Ya seperti itulah Pak Budi. Nah, yang mau kuangkat di sini cara merubah mindset orang itu sebenarnya seperti apa gitu. Aku udah case by case aku jelaskan. Jadi kalau misalnya ada yang udah pernah terlibat di binary udah aku jelaskan. Bedanya binary sama saya ini, Bu. Nah, jadi setelah bro jelaskan, endingnya itu gimana? Sama aja. Sama aja. Mereka bilangnya ini sama aja. Karena yang sebelumnya pun ngakunya legal. Ngakunya legal. Dan pelakunya itu orang Indonesia.
Kayak misalnya Binary, Indraken, Iya, Indonesia Drama, iya, itu kan pelakunya orang Indonesia. Dulu kemarin katanya waktu yang kripto itu perusahaannya di luar negeri, tergiur, percaya dia ikut rugi. Nah terakhir masuklah Binary, orangnya Indonesia, produknya produk lokal nih, begini begitu, dijanjikan profit apa segala macam, rugi juga. Nah makanya dia ketika kita bilang yang real trading itu seperti ini, ya mereka menganggapnya sama aja. Ada juga beberapa klien itu ketemu yang di beneran real trading di broker lokal juga Udah Pak pernah Budi. trading juga. Sudah pernah trading juga di broker sebelah katanya kayak gitu. Ujung-ujungnya rugi juga. Nah, jadi ibaratnya saya ini udah orang kesekian lah ketemu sama dia nawarkan bisnis yang seperti ini. Jadi udah 2-3 kali dia rugi. Ketika saya datang udah nggak mau lagi. Udah anggapnya udah sama aja semua. Kemarin waktu ketemu ditanya nggak pada saat mereka oke lah rugi di broker luar atau broker lokal kan dia udah sempat rugi gitu. Nah edukasinya dari broker lokal itu seperti apa sih gitu. Terus yang menjalankan tradingnya dia atau si brokernya itu. Kalau seperti binary kan itu Pak Bud, itu kan yang entry tetap kita, nasabahnya langsung. Nasabahnya langsung, ya. Nah, kalau binary kan kita langsung. Kalau kayak kripto itu kan cuman kita beli koin aja, nunggu koinnya naik, nah berapa untungnya itulah apa kita kan. Terus kalau kayak yang di broker lokal, nah yang di broker lokal di sebelah itu yang handle itu dari pihak brokernya langsung. Itu dia. Ada timnya katanya kayak gitu. Jadi biar saya aja yang trading Bu, pokoknya Ibu cukup Terima bersih. letak transfer, isi duitnya, nanti saya yang trading setiap bulan sekian persen. Dan semuanya itu Ibu itu udah coba, Bapak itu udah coba gitu. Dan akhirnya rugi gitu. Jadi ketika dia ditawarkan kayak gini, udah sama aja. Aku udah pernah ikut yang kayak gini katanya kayak gitu. Cuman memang balik lagi Pak Bu, kalau misalnya kita uji pemahaman dia nggak ada. Nah itu dia, makanya buat kayak buat teman-teman yang udah pernah trading gitu kan, mau di daerah-daerah pun ini juga peringatan buat ini tenaga pemasar ya di broker lokal. Jadi memang benar-benar harus diajarkan sampai si nasabah ini paham trading dulu, baru Seharusnya. boleh langsung terjun. Baru trading gitu. Baru trading, jangan Trading dulu. jangan menawarkan ya udah Bu, Ibu deposit aja nanti kita yang jalankan. Nggak usah kayak gitu. Jadi itu kan artinya gini, melakukan pembodohan ya. Iya. Iya kan? Karena si klien ini nggak diajarkan untuk trading, untuk tahu, untuk paham trading itu seperti apa gitu. Kalau aku bilang sih bukan pembodohan Pak Bud, itu udah pure penipuan Nah, jadinya. penipuan jadinya kan. Karena kan seharusnya diajarkan sampai benar-benar paham dulu, bisa trading ya. Sebelum trading ke akun yang real, yang demo juga bisa kan. Ada. Ajarkan di demo dulu. Setelah bisa demo akun, hasilnya bagus atau enggak gitu. Barulah kalau udah yakin terjun ke akun yang real. Akun yang real. Jangan datang, udah Pak, Bu, deposit aja, biar kami yang trading kan. Ibu terima hasilnya. Begitu hasilnya nggak bagus, image-nya bisnis ini ya udahlah, bisa sama aja semua bisnis ini. Nggak bagus. Jadi ada perusahaan yang lain yang nawarkan, ya Yang bener-bener lah. Mindsetnya sama aja sama aja jadinya gitu Bener-bener kan. edukasi kan. Mindsetnya sama aja. Cuman ya memang dari semuanya itu, gimana saya bilangnya? Ya memang yang kontrol penuh itu bukan nasabah sih sebenarnya Pak Bud. Ya. Udah ada orang yang mengkontrol gitu loh. Contohnya kayak misalnya saya sudah pernah juga trading di broker lain kayak gitu. Yang kalau kan bahasanya saya sudah pernah juga trading. Sementara yang trading bukan dia, tapi Bukan dia dia. bilang saya sudah pernah trading katanya kayak gitu. Pas ditanya yang tradingin kemarin siapa Pak? Ya orang itulah, orang pialangnya itu langsung. Itu aja udah salah sebenarnya. Berarti dia belum pernah trading kan? Belum pernah trading. Kalau dia bilang sudah pernah buka akun trading, iya. Tapi yang dia trading belum pernah orang trading lain. kan? Yang trading orang lain. Jadi saya bilang, Pak sebenarnya Pak kalau kita sudah mau mulai trading, ini kan terkait dana gitu ya kan? Iya. Ya kita ngapain kita kasih orang mengkontrol keuangan kita, dana kita gitu, yang harusnya kita sendiri gitu. Iya. Ya saya kemarin kan nggak paham-paham, cuman katanya bisa profit sekian-sekian katanya gitu. Berarti intinya kan poinnya kan banyak orang yang terjerumus di bisnis ini karena tergiur sama keuntungan. Tergiur keuntungan dan mereka tidak Mengindahkan risiko. mengindahkan risiko gitu. Jadi nggak peduli sama risiko. Untungnya bisa sekian Pak, bisa 10%, 20%. Mereka tergiurnya di situ. Apalagi yang koin-koin itu. Ada testimoni katanya bisa profit
satu hari bisa profit 30%. Satu hari. Yang koin kripto. Ya, emang kan koin kripto ini kan volatilitasnya tinggi. Iya benar. Di trading pun sebenarnya kalau mau profit 30% pun bisa. Kalau masalah itu ya kan nggak harus jauh-jauh kita ke kripto gitu. Cuman ya itu tadi Pak Budi. Karena udah pernah masuk ke lubang yang sama, mereka nggak mau terjebak lagi dan mereka menganggap wah udah sama aja nih. Sama aja. Iya. Benar. Jadi dari raut wajah kan kelihatan gitu, nggak bisa menipu. Itu sih sebenarnya. Cuman ya itu bagus sih sebenarnya. Maksudnya oh berarti oknum-oknum ini sudah masuk sampai ke daerah-daerah, nggak cuma di kotanya gitu. Sampai ke daerah malah mereka ya. Aku mikirnya kan, oh berarti ini spreadingnya udah sampai ke sini loh mereka gitu. Mau mengedukasinya pun ya mesti pelan. Harus pelan-pelan lah. Kalau kena tonjok sekali, tonjok 2 kali, tonjok ketiga kali, Mereka takut, aduh kena tonjok lagi nanti. tonjok lagi gitu kan. Kalau menurut aku sih bro, mungkin bro cari satu orang yang di sana, Nah, itu bro edukasi. ada yang kayak gitu. Bro edukasi, kasih paham tentang trading dari tekniknya kayak gimana. Tuh mungkin nanti yang kalau dia ini udah paham, yang orangnya yang bro edukasi ini tadi, mungkin yang lainnya juga bakal mau buka mindset lagi gitu. Bahkan saya bilang kalau misalnya di sini banyak peminatnya, bisa rutin saya Bu datang ke sini buka kelas, saya bilang kayak Itu gitu. sih bro. Yang penting sediakan kopi sama rokok aja, jadilah sama gorengan. Minimal gini sih sebetulnya. Nggak join pun nggak apa-apa. Iya. Karena kan mereka udah pernah kena, ya udah pernah yang tadi tuh udah pernah kena tonjok kanan kiri, Tonjok depan kanan belakang kiri, ya kan. ah. Kalaupun dia nggak mau join, minimal mereka tahu ilmunya gitu. Mm-mm. Mereka udah habiskan uang banyak di trading, tapi nggak tahu sama sekali trading itu seperti apa. Mm-mm. Kan sayang. Betul. Ya minimal kalau diajarin paham aja lah gitu, ngerti. Jadi ketika nanti ada orang yang nawarkan bisnis yang sama, trading juga, Iya. oh iya saya udah paham, Iya. walaupun nggak join, udah paham gitu. Iya, itu aku setuju sih sebenarnya. Karena mungkin kan setelah kasus ATG, pokoknya robot trading lah, itu pasti kan kedepannya ada muncul lagi nih yang Pasti baru-baru lagi. pasti akan ada Yang muncul baru lagi nih. gitu. Modelnya ada aja gitu ada ya. Pak. aja. Modelnya ada aja, entah merek apa lagi merek kan. yang berbeda, skema yang hampir sama, Iya. Mm-mm. itu nanti pasti akan muncul lagi kan. Dan ini memang aku salutnya nengoknya kan, ternyata ini sampai ke daerah itu Daerah. pun sampai loh bisnis yang seperti ini gitu. Iya, Yang awalnya saya pikir paling yang ikut-ikut bisnis trading ini hanya orang kota, di kota aja. Ternyata enggak, ini udah merambat sampai ke daerah. Dan korbannya itu banyak. Saya kemarin tuh ketemu udah berapa orang Pak Budi, banyak lah saya ketemu. Dan mayoritas mereka memang profesinya itu ya ada yang karyawan, karyawan swasta, satu lagi yang perkebunan sawit. Perkebunan sawit itu. Iya. Yang latar belakangnya orang itu seperti itu gitu ya kan. Dan ketika saya tanya kemarin ketika join, kenapa mau join gitu? Iya. Kenapa mau join gitu ya kan? Ya alasannya satu, karena untungnya tadi. Tergiur dengan Tergiur iming-iming sama profit itu tadi ya. Apalagi daerah kan, minim informasi kan. Apalagi pandemi kemarin kan? Iya. Pandemi kemarin, Iya pandemi. orang bingung mau ngerjain apa gitu. Tibanya ada bisnis yang kayak gini yang nggak menyita banyak waktu, mereka ikut gitu. Cuman duduk aja, setor duit, duduk diam dapat dolar. Dapat dolar. 4D. Itu sih yang kedua. Cuman ya bagus lah kalau aku bener. Terus ada lagi yang ketiga Pak Budi. Ada beberapa nasabah itu kalau aku kelompokkan, mereka itu sama-sama rugi, sama seperti yang kedua tadi. Sama-sama rugi. Mereka sama-sama rugi. Terus mereka itu mindsetnya ini investasi. Yang ini dilakukan oleh pialang lokal. Banyak orang yang saya jumpain di sana, mereka menganggap bisnis ini investasi. Nah, kalau bisnis investasi berarti kan fixed income. Iya. Pasti untung, ada garis bawahnya kan pasti untung sekian. Kalau investasi. Nah, jadi mereka bilang, "Wah, ini kan perusahaan investasi," katanya kayak gitu. Investasi dari mana, Pak? Saya bilang. Ini kan investasi yang untungnya sekian katanya gitu. Nah, mayoritas orang itu beranggapan, oke, ini perusahaan pialang, aku ada duit, aku letakkan di uang aku di situ, udah nanti ada yang mengelola, aku dapat untung sekian setiap bulan, pasti. Dan ternyata itu dilakukan oleh pialang lokal. Berarti tradingnya real gitu. Tradingnya real, perusahaannya jelas, sudah babebti,
tapi mereka mempromosikannya investasi. Ini investasi. Banyak orang beranggapan bahwasanya trading itu ya investasi. Nah, jadi itu yang harus diluruskan sebetulnya. Benar. Bahwasannya perusahaan pialang ini bukan investasi. Jadi buat ini sih, buat teman-teman siapapun sih, lurus-lurus aja lah menyampaikan bisnis ini, bahwasannya ini murni trading loh, dagang bukan investasi gitu. Nah, itu yang aku tekankan. Ini dagang, jual beli, bukan investasi. Bukan investasi. Kalau dia dagang ya namanya dagang jual beli, bisa untung bisa untung rugi. bisa rugi. Kalau Iya. nggak Selamanya ada untung. Karena mindset transaksi- mereka setelah disampaikan ini investasi, ya gambarannya mereka pasti untung gitu. Deposit ya udah biarkan pasti untung. Yang ujung-ujungnya karena mereka bilang ini investasi, untungnya sekian, berakhir dengan rugi. Margin call, ya ujung-ujungnya nanti mereka bilang, nasabah ini bilang, oh udah penipuan. Penipuan ya, benar. Jadi ketika ada pialang lain atau ada trader lain yang nawarkan bisnis yang sama, oke, mereka fix bilang ini penipuan. Karena kalian bilang kan awal-awalnya ini investasi, Investasi, untung sekian iya. apa segala macam kata gitu. Ternyata rugi. Kadang nggak sampai sebulan udah rugi. Kalau yang sebelah itu kan 2 minggu paling lama. 2 minggu udah syukur bro. Iya kan? Karena kan komandonya kan ini kapan nih dihabiskan? Iya. Komando dari atas kan kayak gitu. Langsung di-share di grup tuh. Ini ada mangsa baru masuk nih, habiskan kan kayak gitu. Iya. Ya gimana nggak habis bro? Kalau kena nasabahnya 10.000 deposit 10.000, enternya 5 lot. Tapi yang lucu lagi nih Pak selamat Budi. bergabung Bapak. Yang lucunya lagi kan pas aku tanya kan, kemarin masuknya di pialang mana? Pialang A katanya kayak gitu. Oke. Udah tahu kita nih. Terus pas aku tanya, yang nawarin kemarin Pak cewek apa cowok? Cewek. Oke. Orangnya yang seperti apa? Gini katanya kayak Iya. gitu. Jadi berapa orang yang pernah masuk di pialang itu dan rugi, pasti yang nawarin cewek. Artinya dia depositnya ke cewek ini Enggak, maksudnya dia mau masuk itu karena si yang si nawarkan cewek ini cewek. tadi. Yang nawar. Oke. Pilihannya dua bro. Kalau nggak karena dia tergiur sama untung, dia tertarik sama cewek ini. Iya. Pilihannya dua itu. Kemarin yang nawarin siapa? Si ini katanya gitu. Oh, Udah rugi nggak diapa-apain ceweknya bro? kalau itu aku nggak tahu lah. Itu internal lah ya. Itu internal lah. Iya, rugi lah kita, udah rugi, uang habis, masa nggak diapain ceweknya? Bro, besok aku masih pergi ke sana loh. Iya. Ya, cuman maksud aku gini, ini kan bisnisnya kan trading ya, jual beli ya, bisa untung bisa rugi gitu. Mbok ya jangan ditengok ini pasti untung. Iya. Terus jangan lihat siapa yang menawarkan. Ini kadang kan klien-klien ini banyak gabung di bisnis-bisnis kayak gini kan tergiur karena yang menawarkan cantik. Iya. Nggak munafik lah. Awak pun kalau misalnya ada SPG Parfum, rokok, parfum, SPG rokok, Iya. parfum. Bukan karena rokoknya. Rokok awak misalnya sempurna, yang Iya. ditawarkannya misalnya apa? Cigarilos. Misalnya rokok saya sempurna nih Pak Budi. Terus yang ditawarkannya Apache. Apa C ya? Karena dia cantik awak beli juga ya kan. Padahal rokok aku bukan itu gitu loh. Terus ada yang nawarkan SPG parfum. Parfum awak misalnya aromanya A. Cewek ini karena cantik, aroma C pun ditawarkan nggak beli Iya. juga. Bukan, jadi ibaratnya kita itu beli barang bukan karena kebutuhan. Karena siapa yang menawarkan. Siapa yang menawarkan? Iya. Gitu ya kan. Jadi maksudnya, Nah kenapa bro kemarin tuh berangkat nggak bawa cewek aja? oh aku nawarkan ini bro. Yang aku tawarkan ini soalnya bro. Itu dia. Bedanya. Aku nawarkan ini soalnya bro. Aku nggak nawarkan yang aneh-aneh gitu. Iya. Cuman kan mereka pas aku tanya, kemarin nawarin siapa Pak? Si ini katanya. Oh iyalah. Satu. Yang kedua tanya lagi. Aku udah pernah kayak gini. Yang nawarin kemarin siapa Pak? Ini. Oke, dua. Sama. Pelakunya itu memang ya wanita ini membuat kita masuk ke jurang apa ya? Nggak semua wanita. Iya. Maksudnya kan di bisnis-bisnis kayak gini tuh biasanya pionirnya itu yang ke depan tuh kan cewek lah gitu. Iya. Jadi penariknya. Yang ujung-ujungnya klien itu ya itu tadi nggak peduli sama risiko dan nggak mau mencari tahu bisnis ini seperti apa gitu. Ini bukan Karena kan bisnis penawaran investasi. dari si marketingnya ini ya untung, nggak ada ruginya gitu. Padahal kalau dari segi bisnis ya, coba ditelaah
bisnis mana sih yang nggak ada ruginya gitu. Iya. Nah, Iya kan, itu pasti dia. yang namanya bisnis ada untung ada untung, rugi, ada rugi. gitu. Justru kalau ada ya orang yang menawarkan bisnis, ini bisnis pasti untung. Untung itu yang harus dicurigai gitu kan. Padahal yang kalau saya bilang kan, orang yang ditawarkan itu, yang bapak itu, dia pun pelaku bisnis loh. Pelaku bisnis itu. Dia seorang kontraktor. Harusnya dia lebih paham kan. Iya. Paham tentang resiko ya Iya, kan Pak paham Budi? tentang resiko. Kecuali kalau dia misalnya karyawan swasta yang minim resiko. Tapi kalau pebisnis, seorang kontraktor yang sudah biasa sehari-hari itu kanan kirinya itu bisnis gitu. Iya, benar. Bisa untung bisa rugi gitu kan. Ketika tawaran bisnis kayak gini, ya karena dibilang ini pasti untung dia gabung gitu. Iya. Ya, kadang aku heran juga kok bisa gitu. Padahal selama dia menjalankan bisnis yang anggaplah real sektor gitu kan. Resiko. Ada untung ada rugi kan gitu. Bahkan mungkin lebih besar risikonya, ruginya daripada untungnya. Cuman di depan kita pura-pura tegar. Iya. Aku punya project di sana, project di sini ya kan. Alalah. Macam tak tahu aja. Banyak kayak gitu Pak Budi. Jadi, udah berapa tadi? Udah 3 tadi ya? Iya. Nah, udah 3. Jadi itulah. Yang pertama itu kliennya itu Ya nggak tahu ini sama sekali belum nggak pernah tahu. dengar. Oke. Nggak pernah dengar, nggak pernah tahu. Mungkin entah kayak di YouTube entah apa nggak pernah. Pokoknya sama sekali belum pernah dengar tentang bisnis trading. Nah, yang kedua, klien di sana itu yang kebanyakan dia itu sudah pernah terjun di bisnis ini, yang sejenis. Iya. Yang sejenis. Nah, jadi nganggapnya ya udah yang seperti ini sama aja, fix penipuan, ujung-ujungnya rugi dan penipuan. Oke. Nah, yang ketiga yaitu tadi banyak orang nganggap ini investasi, yang berujung rugi dan penipuan. Iya. Ujung-ujungnya penipuan sih mindsetnya. Iya. PJMC banyak juga korbannya Pak Bu, di Banyak sana. korbannya di sana. Nah, PJMC itu kan cuman ngeletakin dana aja kan? Titip. Cuman titip lah istilahnya titip. kan, nggak ada trading, nggak ada transaksi apa segala macam kan? Kalau ngakunya katanya itu trading di emas. Iya, Katanya trading di tapi emas. nasabahnya cuma ngeletakin dana Tapi udah kan? masih mas fisik kayaknya kalau nggak salah Dititip. tuh, Pak. Itu dititip. Misalnya saya si Al nih yang ngajak gitu kan. Berapa satu titiknya gitu. Sekian juta. Oke, profit sebulan 10%. Ya udah titip aja, percaya aja gitu aja. Iya. Nggak ada melakukan apa-apa lagi kan? Nggak ada. Cuma titip dana, Titip dana terima gitu untung aja. kan? Nah, mereka banyak sana. Mikirnya kayak gini-gini nih investasi. Nah, Letakin dana udah berbunga. Ini buat teman-teman yang kerja di ini pialang berjangka sih ya. Tolong dijelasin ke klien itu bahwa ini trading, ini bukan investasi. Iya. Apalagi yang ini Bukan tabungan perdagangan bukan. kan? Sebenarnya Ada yang aku dengar. Ada yang seperti itu tabungan perdagangan. Nah, Tuh, ada yang mereka saya juga pernah ketemu case yang seperti itu. Si klien ini mereka nggak dijelasin ini trading. Mereka hanya dijelasin, Pak, ini investasi emas antam, emas batangan. Jadi mindsetnya, oh iya ya, emas batangan berarti kalau beli sekarang 100 juta didiamkan sampai tahun depan, untung dong. Gitu. Untung. Nah, deposit 100 juta. Iya. Rupanya setelah 1 minggu disuruh nambah dana. Nah, di situ terkejut kan. Loh, tapi investasi kok tambah dana. Dan si klien ini juga melihat harga emas, cek harga emas. Antam dong di toko emas. Harganya naik. Tapi kok punya saya kok rugi gitu. Nah, di situ jadi bahan pertanyaan dan disitulah awal mula komplain. Dan Gitu. mereka kan sering bilangnya juga itu tabungan perdagangan, Pak Budi. Menabung sambil berdagang. Menabung begitu. sambil berdagang, Iya. ya. Jadi yang kita tabungkan itu hanya sekitar, yang kita perdagangan itu hanya sekitar 30% nggak salah ya. Oke. Nah itu. Ya mau pakai cara apapun terserah lah, mau caranya gimana, Nah, mau sisanya itu ditabung 70 jutanya. tipu muslihat seperti apa gitu. Tapi coba jelasin Ya, gitu itulah, supaya itu makanya, Pak Budi. image bisnis trading ini nggak buruk gitu loh. betul. Jadi karena ulah oknum-oknum tertentu ini, jadi orang menganggapnya bahwa aduh ini trading ini penipuan, trading penipuan. Mereka nggak menekankan bahwa ini murni dagang jual beli gitu, bukan investasi. Ada juga yang nasabah di sana, aduh aku nggak paham lah yang kayak gitu-gitu, katanya kayak gitu. Nggak paham aku yang begitu-begitu. Ya intinya
menolak secara halus lah. Jadi bro, sekian beberapa orang yang bro jumpai di sana, ada nggak salah satu yang memang dia open minded lah gitu? Banyak yang open minded bro. Jadi dengerin gitu ya kan. Apalagi yang sudah pernah rugi. Nah itu open minded tuh bro. Justru yang nggak open minded itu yang gini. Aku bisnis real aja lah. Yang real aja yang nampak barang. Yang kayak gini-gini nggak mau dia. Berarti intinya trading jelek lah kalau di daerah sana gitu ya? Overall ya jelek. Too much drama di sana bro. Apa itu? Terlalu banyak drama. Too much drama di sana. Kalau kita kan unique less drama. Jadi yang open mind itu banyak bro. Apalagi ketika aku tanya, abang tahu nggak? Bapak tahu nggak kenapa bapak bisa rugi? Iya, maksudnya yang udah bro jelasi baru dia paham gitu. Nah iya itu. Jadi pas aku udah pernah rugi gini. Ya bapak tahu nggak kenapa bapak bisa rugi? Nah di situ dia mulai pasang perhatian sama kita. Pasang perhatian. Yang justru nggak pasang perhatian, yang ini tadi apa namanya? Aku nggak apa, aku yang bisnis kayak gini. Aku yang real aja. Kayak gitu. Usahanya real, penghasilannya nggak realistis. Banyak yang kayak gitu. Martek nih bayan, bilang gitu nggak? Ngerjain project sana, project sini, untungnya, aduh, gimana lah aku bilang Pak Budi ya. Aku pun sebelum terjun di trading ini banyaknya bisnis aku kerjakan, gitu ya kan. Jadi kalau dia cerita begini begitu, kayak orang baru meletek langsung ke bisnis trading. Udah taunya, Wak. Apa yang dibicarakan pun sebenarnya tahunya. Untung atau enggak dia pun tahunya, Wak, sebenarnya. Tapi itulah aku yang real aja katanya gitu. Terus ku bilang, ya bisnis real bang, tapi penghasilannya nggak realistis. Ku bilang, kita memang nggak real, tapi penghasilannya realistis. Ku bilang gitu. Terukur kan? Terukur. Resiko juga terukur. Nah, bahkan aku malah nggak habis pikir ada orang yang berani numpahkan uang, mengeluarkan uang sampai miliaran untuk suatu bisnis real yang sama sekali dia nggak paham. Nggak paham. Nah itu dia. Cuman karena dengar orang bisnis apa yang bagus, oh kita main ini, main itu, bisnis ini, bisnis itu. Berapa kira-kira modalnya? Kurang lebih 2M lah. Boleh lah, bagus itu. Yang seumur hidupnya nggak pernah terjun di bisnis itu. Dan dia belum tahu sama sekali bisnis itu seperti apa. Tapi mereka sanggup mengeluarkan uang banyak untuk besar. bisnis itu. Bikin PT-nya nanti seperti ini katanya. Modalnya ini, izinnya apa segala macam. Jadi mentoringnya ada nih bro. Yang jelaskan nanti kamu bikin PT gini-gini, masukkan barang jadi supplier ini ambil barang dari sini. Ya kurang lebih modalnya sekitar 2M lah katanya. Bagus tuh. Mau. Dan dia mau bisnis yang kayak gitu, bisnis tanpa dipelajari dulu, langsung mau. Yang penting ditengoknya udah ada yang berhasil di bisnis itu, dia ikut-ikutan. Dan ada yang ngarahin gitu. Nanti kamu bikin PT, bikin izin, nanti ketemu sama bapak ini, bikin proposal, masukkan ke sana, ambil barang dari supplier ini, kayak gitu. Dan itu nilainya nggak sedikit bro, nilai kontraknya sampai MM-an loh. Dan dia ya mikirnya ya inilah bisnis real tuh yang seperti itu. Barangnya ada, hitung-hitungan untung ruginya jelas, kayak gitu. Ya berapa sih untung ruginya, kayak gitu. Kok namanya bisnis real paling berapa lah margin yang bisa diambil? Di atas kertas nanti misalnya harga barang 100.000, jual 150, untung 50.000, marginnya 50%, itu kan di atas kertas. Kalau gaji karyawan begini begitu dihitung-hitung, bahkan dia minus. Cuman ya itulah demi gengsi tadi kan banyak. Aku punya bisnis loh ini, gitu. Punya bisnis ini, bisnis itu. Ya sebetulnya sih bisnis apapun itu, mau real sector, mau yang trading, mereka harus paham dulu sih bisnisnya gitu. Pahami dulu bisnisnya. Setelah mereka paham terjun oke. Kalau yang case yang ini tadi kan nggak paham ikut-ikutan karena dengar cerita. Bahkan ada yang gue bilang yang kalau di luar daerah memang gitulah Pak Bud. Enggak, yang lucunya lagi kayak gini bro. Dia bilang bisnis yang kayak gini nggak real, aku yang real aja lah, katanya kayak gitu. Oh iya Pak, aku memang Pak suka kali bisnis yang nggak real kayak gini Pak. Contohnya kayak misalnya jual pulsa, aku jual pulsa juga aku Pak, aku bilang gitu. Itu kan bisnis nggak real, nggak nampak barangnya. Betul. Jual token, nah, aku bikin juga tuh Pak. Itu kan nggak real tuh, tapi orang pakai. Itu kan udah kayak kebutuhan pokok itu Pak Budi. Iya, kalau pulsa iya. Token lagi. Siapa yang nggak pakai token lagi sekarang nih? Iya masih ada beberapa yang nggak pakai token kan. Cuman kan sekarang kan ya kayak pulsa token itu kan nggak real. Bejejer orang jualnya itu, jual token, pulsa Pulsa. banyak itu, pulsa paket apa segala macam. Yang
dia bilang bisnis ini nggak real, tapi tanpa disadari dia itu pelakunya juga, pelaku bisnis non real gitu loh, yang nggak real. Ya tanpa disadari dia beli pulsa juga, dia beli token juga. Iya, Nah, dia mentransfer uang juga. Iya. Ya kan? Seharusnya kan ya kalau misalnya ada orang minta 1 juta ya kasihlah yang fisiknya 1 juta. Tapi ini dia mentransfer 1 juta. Kan uangnya tak nampak tuh. Iya. Barangnya tak nampak, cuman angka-angkanya aja yang pindah. Tanpa disadari dia kan dia pelaku sebenarnya. juga. Cuman ya itu, aku bisnis real aja lah yang nampak mata barangnya tuh. Kata per kata itu tegas dia bilangnya. Nampak barangnya itu di depan Jelas mata. Jelas, untungnya sekian, ruginya sekian. Padahal kalau misalnya kita adu-adu di atas kertas masih kalah nih bisnis dia. Iyalah. Bisnis trading. Ya kan? Kita tengok flow case-nya aja sih sebenarnya. Nggak usah per tahun, per bulan berapa sih income dia? Kalau misalnya di compare dengan modal yang sama ya. Modal yang sama. Berat Pak Bud. Sebenarnya pelaku-pelaku bisnis yang sektorial pun bisa dapat 10% rutin setiap bulan, itu berat. Itu berat sih. Bisnis apa bro yang bisa 10% setiap bulan? Dalam artian 1 tahun udah BEP loh. Iya. Iya. Lebih pun ya kan 120% berarti. Bisnis apa? Bikin pabrik, yakin 1 tahun balik modal. Tes. Panjang waktunya. Iya. Aduh. Makin panjang. Iya kan? Kan Iya. kan gitu bikin pabrik ini nanti minta supplier dari sini. Aku mikirnya aduh Tuhan, yang crowded tuh dikerjain gitu loh. Memang kayak Kak Puput juga. Kalau ada yang sulit sampai yang mudah. banyak yang seperti itu. Cuman kan gini ya Pak Bud, aku maksudku gini loh sama teman-teman semua ya. Jangan karena ini bisnisnya barangnya itu nggak kelihatan, jadi dibikin crowded gitu loh. Iya. Maksudnya nggak kelihatan ini simple sebenarnya. Cuman mereka memilih bisnis real meskipun ini sulit, meskipun ini ruwet, tapi yang dikerjain. Bisnis ini non real. Sebenarnya bukan non real sih kalau aku bilang, kan nilai kontrak yang ditransaksikan kan, nilai kontraknya itu. Bisnisnya itu sebenarnya ada, orang real udah lama pun. Jauh sebelum dia lahir udah ada bisnis forex ini. Dianya aja yang baru tahu langsung jadi korban pula lagi. Ya kan? Kayak awak juga baru tahu rupanya kena jadi korban robot trading. Ini sebenarnya kayak gitu. Jadi bisnis ini nggak real, nggak usah dikerjakan, tipu-tipu begini begitu. Mending bisnis yang lain aja. Nah, seolah-olah bisnis yang lain itu lebih baik daripada trading forex. Padahal karena pemahamannya masih kurang. Pemahamannya. Pemahaman di bisnis ini masih kurang. Makanya itu bro, kita harus bisa buka edukasi seluas-luasnya lah bro. Nggak hanya di kota aja, tapi di luar-luar daerah juga. Benar, itu dia. Ya kayak yang bro lakukan kan itu udah bener itu loh. Biar Itulah. Ya, minimal gini, walaupun mereka nggak gabung, mereka paham. Iya. Ini bisnis ini seperti ini, realnya itu. Iya. Bisnis ini real trading itu seperti ini. Jadi kalaupun misalnya nanti ada orang lain nih yang datang menawarkan bisnis yang sama, oh iya kemarin saya udah pernah ditawarin, saya paham ini, gitu. Jadi bisa membedakan gitu. Aku kemarin kan ketemu. Mungkin aku karena udah capek juga aku kan. Karena udah malam, udah terakhir mau balik kan, ketemu juga. Jadi aku bilang, Pak izinlah Pak aku jelaskan ini trading. Kalau Bapak masuk, oke, nggak masuk juga nggak apa-apa. Karena slot kita udah penuh Pak, tinggal 1 lagi yang kosong. Soalnya dari tadi udah banyak kali yang udah regis, aku bilang gitu. Maksudnya slot kayak mana? Ya kita Pak untuk manajemen akunnya terbatas Pak untuk apanya. Jadi ya Bapak masuk nggak apa-apa, nggak masuk juga nggak apa-apa. Gitu. Udah cuek aja, bukan aku pun udah capek bro. Udah 1 hari kan aku ngomong ya kan. Jadi aku jelaskan trading forex itu seperti ini. Udah Pak, ada yang mau ditanya? Nggak ada, yaudah. Oke, Pak John balik kita. Karena aku pun udah capek, karena Pak udah banyak regis Pak. Jadi slot kita pun udah tertutup, sudah tutup sebenarnya slot kita. Aku bilang kayak gitu untuk manajemen account. Tapi nggak apa-apa lah, mumpung saya di sini saya jelaskan aja lah Pak, trading forex itu begini. Agak jual mahal. Memang karena aku udah capek kan. Aku aja yang ngomong terus ya kan. Capek juga. Belum lagi pulang awak yang nyetir. nggak ada ceweknya pula lagi. Bukan masalah ceweknya bro. Orang tuh bawa mobil biasa, bawa mobil besar. Gini-gini di mobil. Ini yang dibawa mobilnya kecil. Di bawah mobil kecil. Terus ganti persneling Pak Budi. Ganti persneling kayak mau bokol diesel bro. Lompat. Wah, gitu bro. Aku udahlah Pak, aku aja yang bawa mobilnya Pak. Ngeri-ngeri kali orang itu bawa mobilnya. Aku gini-gini. Ngerem tuh rem paku. Ya lucu lah. Jadi
Ya overall kalau perjalanan ke Kerinci itu bagus lah Pak Budi. Bagus. Aku sebenarnya suka kalau misalnya di daerah itu sudah pernah dimasuki, sudah pernah tahu trading forex. Jadi nggak capek kali menjelaskannya. Nggak dari nol. Nggak dari nol. Nah yang susah tuh yang sama sekali belum pernah dengar Pak Budi. Dari nol kita jelasin. Aku mikirnya ternyata oke lah, mungkin karena masuk agak ke dalam. Ini belum tersentuh nih. Areanya belum tersentuh karena memang ya circle dia di situ-situ aja. Dia yang paling tahu harga sawit berapa dari PKS, pupuk, gimana gitu-gitu. Tapi sebetulnya bagus sih kalau misalnya masuk ke daerah sana dan kita menawarkan ini edukasi dulu baru trading. Kita jelasin dari A sampai Z itu mereka harus paham. Iya. Dan ya memang harus seperti kita ini sih sebetulnya yang terjun ke sana gitu, bukan orang-orang yang hanya menjanjikan keuntungan. Iya. Nah takutnya nanti yang masuk ke daerah sana itu mereka nggak tahu, tiba-tiba ada oknum yang datang dengan sejuta iming-iming Dan harapan. mereka dan sejuta harapan mereka mengiming-imingi profit tanpa memberitahu adanya resiko bahwa bisnis ini trading, perdagangan, jual beli gitu. Nah takutnya kalau ada orang yang salah masuk ke sana, mereka akan menjadi korban berikutnya gitu. Apalagi yang kemarin yang sempat viral kan sampai di YouTube masuk, di TV juga masuk kan kasus Indra Ken. Iya. Sama yang robot trading. Dua itu kan viral, Bro. Iya. Kemarin itu. Yang dua itulah yang sampai sekarang ini kan diangkat kasusnya sampai masuk ke TV. Belum selesai kan? Belum selesai. Jadi orang yang belum pernah trading pun nonton itu udah langsung apa nih? Skeptis. Iya. Ini nih yang kemarin aku tonton di YouTube tuh. Ya saham-saham nggak jelas ini. Kayak gini. Ini saham ini kan? Iya saham nih, investasi nih, investasi bodong ini. Investasi bodong. Iya, investasi bodong. Iya, itu yang ku dengar di sana, investasi bodong. Ada nanti aku udah prospek suaminya kan, tiba-tiba istrinya manggil dari dalam. Pak, sini dulu bentar Pak. Bentar ya, aku dipanggil istriku. Masuk bapak itu. Gak usah lagi. Pas udah keluar dia, jadi gini aja lah dulu deh. Ini saya pelajari dulu ya. Iya, betul. Iya. Udah pasti itu bro kalau udah dipanggil. Udah halus. Iya. Ini di rumah ini Pak Budi, di rumah. Kami kan lebih banyak langsung main ke rumah. Jadi udah jelaskan gini-gini. Tiba-tiba istrinya manggil dari dalam. Pak. Sini bentar Pak. Bentar ya, istri saya manggil gitu. Masuklah dia dalam. Udah pas dia udah keluar, jadi gini adik ya, ini saya pelajari dulu. Udah tahu apa ceritanya di dalam. Takutnya gini, ketika kita datang menjelaskan bisnis ini seperti ini, real tradingnya itu seperti ini, mereka, Pak udahlah nggak usah ini. Nah, nanti begitu ada orang yang berbeda dengan logo yang berbeda. Tapi ini intinya sama nih, intinya sama trading, tapi mereka nggak menyampaikan bahwa ini trading gitu. Mereka mau gitu. Yang pola-pola bisnis kayak gini kan setiap tahun ada aja bungkusnya yang beda-beda. Iya, bungkusnya beda. Kemarin binary, habis itu robot trading. Nanti tahun depan atau 2 tahun lagi nanti ada aja nanti kemasannya aja yang diganti. Kemasannya diganti. Iya kan? Entah itu koin, entah apa, pasti kemasannya itu ada aja. Tapi ya itu dia. Yang orang awam tuh balik lagi tergiurnya itu karena untung. Iya. Dibilang legal, yang kemarin pun legalnya katanya. Kalau kau bilang perusahaanmu legal, yang kemarin pun datang sama saya katanya legal. Babepti yang kemarin pun babeptinya. KBI kau bilang. OJK-nya. Yang kemarin KBI juga nya katanya gitu. Jadi apanya beda perusahaanmu sama perusahaan dia. Banyak yang kayak gitu bro. Babepti. Kadang aku gimana mau dibilangnya, kadang ya namanya udah pernah rugi lah ya. Rasa simpati itu ada juga Pak Budi sama mereka. Maksudku kok bisa lah ada orang yang tega melakukan seperti ini. Iyalah bro, kasihan lah bro. Demi komisi. Tapi pun mereka juga ini, kalau ada orang yang nawarin bisnis ya mbok dengerin gabung atau enggaknya nanti itu mereka lah yang berpikir dua kali gitu. Searching dulu, tanya-tanya dulu gitu. Jangan dijelasin dari A sampai Z, mereka udahlah nggak usah lah. Saya kayaknya nggak perlu bisnis yang kayak gitu. Nah, ini penjelasannya ada resiko, ada peluang profit, ada resikonya gitu. Ya dengan resiko yang terukur, bla 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 segala macam. Oke, mereka nggak mau. Nah,
datang dengan kemasan yang berbeda, isinya sama, ini untung. Oh iya ya, masuk. Akhirnya bukan mereka yang melakukan tradingnya, ya oke, percayakan ke kami aja Pak, ini. Mereka mau akhirnya apa? Nggak bisa withdraw, habis kan. Nah, jadi maksud kita tuh dengerin aja Pak dulu apa yang dijelasin, dengerin. Tertarik atau enggaknya, ya terserah dia kan gitu. Urusan belakangan. Gitu. Nggak harus gabung kok gitu. Yang penting dijelasin, paham. Ketika nanti yang kita maksudkan kan gini, ketika nanti ada orang yang menawarkan, orang yang berbeda menawarkan bisnisnya sama, mereka paham gitu. Oh ya, jadi mereka bisa ambil kesimpulan untuk gabung atau tidak. Gitu. Iya, betul. Aku bilang kan, kalau saya sih Pak fokus di edukasi, saya bilang gitu. Kita ada channel Telegram, terus kita juga punya channel YouTube, Instagram, ada segala. Saya tampil saya di media sosial, saya bilang. Saya nggak ada saya tutupi. Iya, betul. Kalau mau cari saya sebenarnya gampang Pak, saya bilang kayak gitu. Cari bapak itu susah. Enggak, maksudnya kan kalau memang saya itu tujuannya itu untuk menyesatkan, ya gampang nyarinya gitu ya kan? Gampang. Betul. Tapi kan kalau yang di sebelah sana itu kan Pak, pialang-pialang sana tuh kan, coba Bapak cek dulu jejak digitalnya, telacak enggak, saya bilang kayak gitu. Atau misalnya Bapak kemarin rugi di mana, coba Pak telepon, pasti jawabannya, oh nggak di sini lagi Mas kerja, udah pindah dia Pak, udah nggak di sini lagi dia kerja. Cabang lain. Kayak gitu, bilang gitu. Kalau saya mah gampang Pak, saya bilang kayak gitu. Oke. Banyak lah. Jadi bro, untuk plan bro ke depannya nih untuk di edukasi trading di luar daerah nih, itu kayak gimana? Entah itu kayak ada buat acara seminar trading gitu, itu gimana? Kalau kedepannya mungkin iya, tapi sebenarnya gini bro, itu memang mau ku lakukan juga, tapi maunya aku mau menggandeng sama pihak terkait lah ya. Misalnya kayak pihak dinas pendidikan, terus kalau dinas kepemerintahan tuh, maksudnya gini, mbok ya difasilitasi gitu loh. Aku mau gitu, tapi maunya ya mungkin didengar juga gitu kan. Kita tuh difasilitasi ngasih tahu yang benar gitu. Kita mau ngasih tahu yang benar, kita difasilitasi. Misalnya di daerah ini maunya kan kita mau ngadakan edukasi gratis, ya kita disiapkan tempatnya. Untuk pesertanya mereka kumpulkan orangnya, kita ngomong di situ gitu loh. Kalau yang sejauh ini kan yang saya kan masih one by one ini. Door to door lah ya. Satu-satu dijumpain gitu ya kan. Jadi ibaratnya satu hari itu paling bisa ketemu 3-4 orang. Iya. Tapi kalau misalnya disediakan tempat, difasilitasi kita gitu kan, bisa banyak nih. Kalau cuma untuk share edukasi ya. Kan bagus kan, lebih bagus kan, lebih kalau enak untuk mau regis nanti di belakang layar kan. Setelah selesai acara kalau mau regis kan gitu kan. Yang berminat mau regis ayo, mau belajar lebih lanjut ayo. Tapi kan kalau untuk edukasi gratis ya maunya itu tadi sih kalau aku bilang. Kayaknya aku bakalan gandeng pihak-pihak terkait. Kayak misalnya kemarin tim kita udah melakukan edukasi ke Polsek kan, ada beberapa orang ke Kapolsek gitu. Itu bagus sebenarnya kayak gitu-gitu. Just untuk edukasi ya, untuk sharing-sharing it's okay gitu. Tapi kalau untuk belajar trading ya one by one harus tetap satu-satu. Itu pastilah. Jadi targetnya pinggiran Pekanbaru ini yang sudah terinfeksi ini bakalan kita sisir lagi lah bro. Kita sisirin satu-satu. Memang lebih capek. Kita ibarat kayak dokter lah gitu ya bro nih. Dokter keliling dan gratis bro. Dokter Keliling dokter gratis. trading ya kan. Dan itu memang harus bro. Kalau nggak kita siapa lagi coba? Kita berharap orang sana. Mana mungkin. Nggak akan. Mentor yang trusted kan cuma kita bro. Siapa lagi? Coba ada teman-teman yang bisa sebutkan satu. Apa? Ya cuma gitu bro. Kalau yang sana enggak. Enggak, maksudnya kan kalau aku kan kita ini kan lebih transparan lah ya. Iya. Kayak podcast kita sebelumnya juga ya yang beneran trading itu seperti apa kan itu yang kita bahas. Kayak misalnya kita bilang pakai stop loss ya memang kita pakai stop loss, jangan kayak yang lain-lain. Trading nggak pakai stop loss apa segala macam habis. Kita kan ya sesuai nomenklatur gitu. Iya kan? Sesuai rule trading. Apalagi kan kita ini kan member of Traders Family juga bro. Iya kan? Kita satu perguruan. Traders Family IB terbesar Indonesia, kita kiblatnya ke sana. Panutan lah ya. Panutan kita ke situ. Cuma di sana nggak ada yang tahu Traders Family Pak Bud. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu loh. Mereka taunya Olim Trade, Binomo, terus yang robot-robot trading,
sama itu tuh yang lokal itu tuh. Tabungan perdagangan. Iya. Jadi pas saya bilang kan, Bapak tahu Traders Family? Enggak. Waduh, ini gimana aku mau mulainya nih? Jadi kemarin Bapak rugi di mana? Di pialang ini kata gitu. Itu. Astronaci tahu orang. Apalagi Astronaci, Nggak bro. tahu juga ya? Traders Family aja nggak tahu. Cuman kalau yang itu sampai ke sana, bro. Sampai. Sampai. PGMC, Prabuang Perdagangan, Tabungan sampai. perdagangan nyampe, bro. Nyampe. Tapi cuman orang itu aja yang sampai ke sana. Yang lain belum. Yang lainnya belum ada, Pak Bud. Yang lain nggak ada. Jadi pas aku tanya, pialang ini tahu, Pak? Enggak. Ini enggak. Ini enggak. Itu Sudirman semua itu, Pak. Itu di Sudirman semua, Pak. Mereka nggak tahu, bro. Itu sepanjang Sudirman itu mereka satu jajaran tuh, Pak. Karena kalau nggak salah orang itu jumpai klien ini ngakunya dari mitra, bro, mitra bank. Itu tadi, karena ya percaya lah dari bank kan. Nah, maka bisa sampai ke sana. Kalau Mitra bilang bank. trading mana akan sampai ke sana juga, bro. Oh, jadi mereka itulah yang oknum tadi tuh. Mereka mengaku dari mitra bank ini gitu Mitra kan. bank. Ya mungkin orang ini mikir kan mau dapat hadiah dari bank mungkin kan. Kliennya ini. Kalau yang hadiah iya, bro. Jadi masuk 100 juta mereka dapat emas. Ya itu. Dapat emas. Bapak nabung di sini, Bapak nanti dapat emas 2 gram. 2 gram. Nah, itu awalnya Nabungnya Bud. 100 juta, Nabungnya dapatnya 2 gram. Dapatnya kan 2 gram. Padahal berapa kok 2 gram itu? dikit. Bilanglah 2 juta. Enggak, bahasanya gini, bro. Dikemas gitu. Pak, nabung aja di sini, Bapak invest di sini. Nanti untuk pembukaan akun rekening ini Bapak dapat emas 2 gram. Bahasanya seperti itu. Iya. Makanya mayoritas mereka bilang ini investasi, bro. Jadi mahal kali beli emas 2 gram sampai 100 juta. Karena mereka tuh bilang ini investasi. Iya. Bukan trading. Kalau investasi kan pasti untung. Iya, iya. Dapat emas langsung 2 gram tanpa diundi. Investasinya di 2 gram itulah berarti. Nah, itu dia. Jadi kalau Beli emas 2 gram harganya 100 juta. itu dia. Kalau yang bro bilang tadi mitra bank, aku nggak ada dengar. Cuman mereka bilang buka rekening di sini, buka akun di sini, nanti dapat emas 2 gram tanpa diundi. Iya, tanpa diundi memang, bro. Langsung dapat. Memang langsung dapat. Mm-mm. Kalau emasnya memang langsung dapat. Cuma kan mahal kali. Harga 2 emasnya gram 2 gram 100 juta. Nah, rupanya rekening mereka itu emasnya lagi jatuh, itu disuruh top up lagi. Nah, pas disuruh top up itulah mereka baru dibilang, Pak, ini harus di top up Pak, begini. Loh, kenapa top up? Kata gitu, iya emas lagi gini. Lagi jatuh apa segala macam. Beli lagi dari bawah. Engahnya di situ, kebanyakan yang kayak gitu, Pak Bud. Dan mau. Mau. Karena gini, Pak, ini Bapak kan masuk 100 juta. Bapak udah ada untung 25 juta. Total kan 125 juta. Total Baru seminggu, 125 baru juta. seminggu. Baru seminggu loh, Pak. Tapi sekarang emasnya lagi turun. Lagi Dan turun. posisi Bapak locking. Jadi solusinya di top up, Pak. Top upnya berapa? 50 juta. Kalau nasabahnya nggak mau top up, Bapak hilang loh yang 125 Iya. ini. Jadi jangan gara-gara 50 juta yang 125 hilang. Iya. Toh kalau dimasukin 50 lagi jadi 175, bisa ditarik semua nih. Katanya gitu. Tergiur, mau. Tergiur, iya juga. Nanti kalau aku nggak masuk, ini habis nih yang 125 juta nih. Modal sama keuntungan, dimasukkanlah $5.000. 50 juta. Rupanya kurang Rupanya, lagi, top up lagi. Nah, di situ. Sampai jual sawit habis itu. Ya gimana ya kan, ibaratnya nasabahnya itu mungkin tanya sana tanya sini, ada yang bilang oh itu penipuan, investasi bodong. Nah, barulah Investasi bodong. Iya. mau ngelapor sana sini ke polisi juga ya nggak ngefek juga, orang perusahaannya legal. Perusahaannya legal, cuma oknumnya aja yang Oknumnya di Nggak telepon legal. udah nggak aktif nomornya. udah pindah Pak Budi. Oh dia nggak kerja di sini lagi Pak. Di kafe. Heeh. Sama yang kayak kita jumpai waktu itu. Terus nanti dia nangis-nangis, Pak saya kan kemarin kan Pak cuman menawarkan, masalah Bapak mau atau nggak kan itu kan saya nggak tahu Pak gitu. Marketingnya ya macam apalah bro, macam cara lah, cara mereka itu untuk mendapatkan korban itu ya seperti itulah. Iya. Cuman bagus lah, menarik lah kalau aku bilang. Cuman lah inilah nih Pak Budi, ini kedepannya oke lah, mungkin aku lebih lebih Iya, buat kayak acara seminar gitu juga, bro. Biar lebih paham lagi. tapi lebih ke instansi lah ya. Iya. Sih. Jadi biar mereka pun memfasilitasi. Kalau door to door ini capek juga bro, capek juga aku rasa.
Padahal kalau misalnya di RAPP misalnya kan dikumpulin 50 orang, sharing aku di situ ngomong udah terspreading nih untuk 50 orang. Iya, Kalau ini kan satu. Iya, benar. Kalau spreading kan paling edukasinya paling cuman sharing aja Sharing sebenarnya. aja sebetulnya. Untuk Edukasi. lebih dalamnya ya nanti private kan gitu Iya, kan. benar. Untuk Entah trading orang kan Yang ke penting kantor, entah kita mereka yang kesana. tahu Iya. dulu trading ini seperti apa nah, gitu. maksud aku Iya. kayak gitu. Cuman kalau door to door mak bengek juga. Maksudnya kata-kata yang samanya ucapkan sama ini. Nanti ke sini itu juga kata-katanya. Kenapa nggak langsung aja gitu? Tapi kalau mau private coaching kan ada nomor kita di bawah YouTube tuh kan. Ada, itu selalu ada tuh bro. Kayaknya Cuma belum ada sampai ngubungi sampai sekarang bro. Aku ada bro. Ada. Di di Makassar, Denpasar. Denpasar. Ada yang kemarin itu udah chat aku juga. Iya. Cuman ya itulah. Jadi solusinya gimana lah ini Pak Budi? ya Untuk solusinya wilayah lain kurasa gitu juga mungkin ya. Kayak Duri, Dumai mungkin pun kayaknya kita harus ini konsepnya mungkin harus sama sering-sering buat acara di sana sih. Tujuannya supaya mereka paham aja trading itu seperti apa gitu. Yang Ya real, kan? yang beneran real trading itu seperti ini mereka harus tahu gitu. yang real trading. Iya, yang real trading mereka harus tahu gitu. Ya ke depan daerah kita kayaknya kita harus touring terus deh. Mm-mm. Ke depan Atau ke depan kita harus mungkin touring. bro bisa salah satu aja dulu, salah satu entah siapa di sana gitu kan, yang bro edukasi segala macam. Nah nanti baru pasti dia bakal ngumpulin orang-orang juga gitu kan, Iya kalau kan? dia udah paham. Mm-mm. Nah, kalau ini nggak kayak gini loh, ntar dia ngomong sama yang lainnya Tapi kan, kalau misalnya aku bilang kayak gini, baru buat acara seminar. Pak, Bapak udah pernah rugi kan di pialang sana kan? Aku bantu nih Pak, balikin duit Bapak gimana? Bisa. Mm-mm. Wah, itu banyak tuh ngumpul tuh, bro. Apalagi profit kan. Enggak, yang korban-korban tuh bersatu nanti Iya. tuh. Bersatu, bawa lawyer apa segala macam. Menuntut sana. Iya. Saya jadi saksi. Banyak terus. Udah terbukti kan kalau misalkan Cuman ya nggak usah lah sampai ke sana ya Iya. kan. Fokus Iya. kita kan cuma edukasi. Edukasi. Tujuan kita edukasi mengenalkan bahwa yang real trading itu seperti ini. Tak menuntut baliknya gitu. Fokus kita kan di edukasi, bukan mau ngompor-ngompori. Iya. Cuman ya bagus lah. Jadi nanti mungkin ke daerah lain pun aku cobalah nanti sisir ke sana ya kan. Nanti bareng sama partner juga nanti ya bagi tugas lah. Kita sharing. Apa ibaratnya? Roadshow. Roadshow gitu ya. Kalau kita Pak Budi stay kantor. Stay kantor. Ya sesekali kita ikut boleh kayaknya seru. Loh, di kantor aja kan udah banyak yang datang loh untuk Iya. regis. Betul, Lu betul. di sini aja lah. Yang Iya. regis tuh kan satu hari berapa orang loh yang regis? Kalau misalnya kita semua pergi, yang regis siapa bro? Jadi biar dia Admin. kan harus didampingi. Nanti salah penulisan nama. Iya. Ya, jadi kalau untuk edukasi bisa di kantor juga ya kan? Pak Budi? Bisa. Bisa. Untuk di edukasi bisa di kantor atau melalui apa namanya kayak Zoom Zoom bisa, bisa. juga. Bisa juga. Kalau misalnya nggak sempat datang gitu ya kan, bisa banyak. Udah canggih lah teknologi sekarang nih. Oke, udah lah ya mungkin ya. Udah jelas lah ya. Ya. Oke, jadi gitu ya sobat trader, mungkin untuk di luar daerah itu masih kurang ya bro untuk pemahaman trading ya. Iya, dan masih banyak korban lah. Nah, dan mungkin Bro Fatar ini bakalan Korban tuh masih banyak di daerah. ya bakalan mengedukasi lebih luas lagi lah ya bro. Iya. Kalau bisa sampai negara-negara lain pun juga bro. Ini aja belum putus bro, masih banyak. Oke, sampai sini dulu ya. See you next time. Oke.